Merenung sejenak, Minggu 12 Juli 2020. Tanah yang baik bagi sabda Tuhan. Renungan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih bukanlah hal yang asing di telinga kita. Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Adalah kisah singkat dari perumpamaan ini. Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 23. Bagian pertama cerita menggambarkan Yesus yang tengah duduk di tepi danau. Ketika datang orang banyak berbondong-bondong mendatanginya, maka ia berpindah ke sebuah perahu dan dari atas perahu ia mengajar mereka. Ayat 1 sampai dengan 3. Dari tempat itu, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dalam berbagai macam perumpamaan. Salah satunya ialah perumpamaan penabur. Yesus memakai cerita-cerita bernuansa lokal sebagai kiasan yang harusnya memudahkan para pendengar saat itu menjadi lebih paham. Meskipun demikian, perumpamaan tersebut tetap menjadi sebuah misteri dan teka-teki. Dalam perumpamaan ini dikisahkan bagaimana benih-benih jatuh di tepi jalan dan sebagian jatuh di 3 bagian tanah. Tanah berbatu, semak berduri, dan tanah yang baik. Ayat 4 sampai dengan 9. Perumpamaan ini sesungguhnya lebih memperhatikan benih, aneka macam tanah dan hasilnya yang berbeda-beda. Kondisi saat itu para petani Galilea tidak menabur benih di tempat penyemaian lalu baru memindahkan bibit ke ladang, melainkan langsung menaburkan benih dari tangannya ke ladang. Tidak mengherankan bahwa sebagian jatuh ke tanah yang tidak baik, tanah keras, atau ke tengah semak duri yang tumbuh di situ. Injil pada hari ini syarat dengan teka-teki. Akan tetapi, hal yang lebih dalam lagi justru terletak dalam kisah yang panjang. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Dikisahkan bagaimana para murid mempertanyakan mengapa Yesus berkata-kata dalam perumpamaan ini kepada orang banyak. Orang banyak yang hadir saat itu mewakili bangsa Yahudi. Di sini tampak jelas bahwa Yesus memaparkan kepada siapa kerajaan Allah dapat dipahami. Para murid diberi anugerah untuk mengetahui kerajaan Allah, sedangkan orang-orang Yahudi tidak. Cerita perumpamaan ini tetap bernafaskan pengharapan. Biarpun benih yang ditaburkan tidak semuanya berhasil, tetapi tetap ada benih yang jatuh di tanah yang baik dan membawa hasil yang sangat banyak. Benih sabda yang masuk dalam hati yang bisa mengerti dan memahami akan menghasilkan banyak buah. Patut kita renungkan di sini adalah mengapa banyak orang yang mendengarkan sabda Tuhan tetapi tidak menghasilkan buah. Hal ini terjadi karena orang yang mendengarkan sabda Tuhan tidak menangkapnya dengan hati, tidak membuatnya berakar mendalam sehingga hilang pada saat terjadi kesulitan. Sedangkan orang yang menangkap firman dengan segenap hati akan memberi hasil yang memuaskan. Maka berbahagialah mereka yang menerima sabda Tuhan dengan budi dan hatinya serta meresapkannya di dalam hidup. Selamat merenung, berkah dalam.